Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 278. Kita lanjutkan bagian-bagian akhir dari kajian panjang kita untuk mengenali diri kita. Siapakah kita? Maka kita telah melakukan kajiannya secara anatomi, baik anatomi badania maupun anatomi kejiwaan. Kita sudah melakukan kajiannya bahwa kesimpulan umumnya diri manusia itu terdiri dari bagian yang paling kasar yang disebut sebagai badania atau jasad, di mana ini tersusun dari sesuatu yang lebih kecil, mulai dari organ, seluler, kemudian molekul-molekul, sampai ke atom dan partikel-partikel subatomik. Intinya jasad kita adalah tersusun dari benda atau material. Kemudian kita melanjutkan kajiannya untuk melihat bagian atau lapisan dari diri manusia yang lebih halus lagi, melewati batas kebendaan itu, dan muncullah yang kita fahami sebagai energi. Ternyata energi itu selalu berada di dalam benda, dan kita menyebutnya badan energial itu sebagai nyawa atau sebagai jiwa. Di dalam Al-Quran disebut dengan diksi nafs. Nafs kadang-kadang mengacu kepada badan energial yang disebut atau kita terjemahkan sebagai nyawa, sosok energial dalam fungsi gelombang. Tetapi bisa juga untuk menggambarkan fungsi kejiwaannya juga disebut sebagai nafs, yang dia lebih menggambarkan pada karakter atau pada fungsi-fungsi kejiwaannya. Nah, lebih halus dari itu ada yang disebut sebagai ruh. Kita di episode yang lalu sudah sampai pada peralihan antara badan halus, badan energial yang disebut sebagai jiwa itu dengan ruh. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian terhadap topik kesadaran itu sesungguhnya apa dan berasal bersumber dari mana. Ini adalah bagian-bagian yang semakin rumit, semakin canggih, semakin complicated dan kompleks di dalam memahaminya, melakukan kajiannya, bahkan mengimajinasikannya. Sahabat sekalian, kalau badan kasar terbuat dari benda material, badan halusnya adalah energial dalam bentuk gelombang, maka kesadaran itu adalah sesuatu yang lebih abstrak. Dia bukan benda, dia bukan energi, tetapi adalah sistem informasi. Dan lebih dari sekedar sistem informasi, kesadaran itu adalah sistem informasi yang hidup. Kita sudah mencontohkan terkait dengan sistem informasi yang hidup itu dengan cara membandingkan antara manusia dengan robot. Robot itu memiliki sistem informasi yang menjadikan dia bisa beraktivitas, meniru aktivitas manusia. Digerakkan oleh sebuah sistem informasi. Ada perintah yang menjadikan dia bisa bergerak, dia bisa berbicara, dan seterusnya, beraktivitas mirip manusia. Tetapi sistem informasi di robot itu tidak hidup. Dia tidak memiliki perasaan. Dia tidak bisa merasakan sedih, gembira, susah, gelisah, takut, khawatir, dan sebagainya. Dia tidak bisa merasakan itu. Nah, itu adalah fungsi khusus dari kehidupan. Itu hanya dimiliki oleh manusia. Perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi itu, ditambah lagi kecerdasan intelektualitas tetapi yang bermakna. Karena robot itu juga memiliki artificial intelligence. Dia bisa berpikir, bahkan
bisa lebih akurat, lebih cerdas dibandingkan dengan manusia. Tetapi kecerdasan intelektualitasnya tidak hidup dan dia tidak bisa memiliki kesadaran terkait dengan fungsi intelektual dan emosionalnya itu. Maka inilah perbedaan yang mendasar sistem informasi yang mati pada robot dengan sistem informasi yang hidup pada manusia. Dari mana sistem informasi yang hidup itu berasal, yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran, ternyata dia berasal dari eksistensi yang lebih halus dari jiwa itu, yaitu yang disebut sebagai ruh. Maka kalau kita mencoba memahamkan secara anatomis terkait dengan kesadaran itu juga memiliki 3 level. Kesadaran yang paling rendah itu berada pada kesadaran badaniah yang disebut sebagai awakeness. Apa itu awakeness? Awakeness adalah kesadaran level yang paling rendah yang di dalam bahasa Indonesia kita padankan atau setara dengan keterjagaan. Terjaga, tidak tertidur, tidak pingsan alias siuman, tidak koma. Itulah yang disebut sebagai awakeness, terjaga. Nah, itu levelnya adalah level yang paling rendah dari yang disebut sebagai kesadaran itu. Di dalam pemahaman medikal atau medis, maka keterjagaan yang disebut sebagai awakeness itu diukur dengan skala yang disebut sebagai skala koma Glasgow atau Glasgow koma Skill. Kita sudah pernah membahas terkait dengan itu, bahwa tingkat keterjagaan atau awakeness itu bisa dilihat dari responnya. Bagaimana respon verbalnya ketika ditanya, apakah bisa menjawab dengan baik. Bagaimana respon matanya ketika diberikan sebuah stimulasi atau interaksi, apakah matanya itu bergerak memberikan respon dalam bentuk keterjagaan yang baik ataukah yang buruk. Yang ketiga, respon gerakannya, motoriknya, apakah dia bisa merespon dengan gerakan yang baik ataukah tidak. Itu adalah keterjagaan, kesadaran level paling bawah yang terjadi atau dimiliki menjadi karakteristik dari badan fisik kita atau jasad kita. Lebih tinggi dari kesadaran yang terjaga, awakeness, itu adalah yang disebut sebagai awareness. Awareness adalah terjaga tapi memiliki kemampuan memahami dengan baik. Fungsi intelektualitasnya berjalan, maka dia bisa melakukan proses berpikir, logis, analitis, rasional, dia melakukan proses-proses itu dan paham. Juga secara emosional, dia bisa melakukan pemahaman atau memahami sesuatu secara emosional. Oh, ini menakutkan, ini membahayakan, ini menyenangkan, ini menggembirakan misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional sehingga dia memiliki kesadaran awareness terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Pengukuran terhadap awareness ini bisa dilakukan dengan mengukur gelombang kesadaran yang dipancarkan dari otaknya. Dikarenakan otak itu memancar-mancarkan gelombang kesadaran. Ketika berpikir terpancarlah gelombang kesadaran intelektualitasnya. Ketika dia merasakan ketakutan, kesenangan, kebahagiaan, maka terpancarlah gelombang terkait dengan ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, dan sebagainya. Satu intelektual, yang lainnya adalah emosional. Itu bisa diukur dari gelombang yang dipancarkan oleh otaknya. Di mana di otak itu memiliki sirkuit-sirkuit kesadaran atau sirkuit-sirkuit sarafi yang bertanggung jawab terhadap kesadaran itu.
Maka seorang ahli neuroscience, dia akan mengatakan bahwa kesadaran itu sesungguhnya tidak lebih adalah bersumber dari fungsi sirkuit-sirkuit sarafnya saja. Itu juga kita pernah bahas di episode yang lalu. Level pemahaman seorang neuroscientist itu adalah membangun kesimpulan bahwa kesadaran itu sekedar fungsi dari saraf-saraf atau sel-sel neuron, sel-sel sarafi yang membentuk hubungan-hubungan yang disebut sebagai sinaps. Sinaps adalah hubungan atau sambungan antar sel-sel neuron yang membentuk sirkuit dan kemudian memunculkan fungsi-fungsi kesadaran. Nah, sahabat sekalian, kalau kita telisik lebih jauh, sesungguhnya sel-sel saraf itu tersusun dari penyusun yang lebih kecil, di mana saraf tersusun dari molekul, molekul tersusun dari atom, atom tersusun dari partikel-partikel subatomik, dan kalau diteruskan akan muncul dari level kuantum. Nah, semakin halus ini kita menemukan level kesadaran yang lebih tinggi yang disebut sebagai consciousness. Nah, consciousness ini berada pada peralihan antara kesadaran yang bersifat kejiwaan masuk ke level yang lebih halus lagi, yaitu kesadaran ruhiyah. Di kejiwaan disebut sebagai kesadaran nafsiyah, nafs. Sedangkan yang lebih tinggi lagi adalah kesadaran rohiyah. Apa itu kesadaran rohiyah? Kesadaran rohiyah adalah sistem informasi yang hidup tetapi tidak berubah-ubah. Dia menjadi sebuah medan kesadaran yang oleh Roger Penrose disebut sebagai medan kuantum. Jadi Roger Penrose ini adalah seorang fisikawan yang mendapatkan hadiah Nobel dan dia kemudian mencurigai, sedang terus melakukan pengamatan, penelitian untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kesadaran yang dimiliki oleh manusia, kesadaran nafsiyah, kesadaran kejiwaan, itu berasal dari sebuah kesadaran yang lebih halus lagi, yang bersifat medan kuantum. Apa bedanya di situ? Kesadaran pada jiwa manusia itu terus mengalami dinamika dan perubahan sebagaimana kesadaran pada badannya. Kalau kita melihat dan melakukan pengukuran kesadaran pada badan manusia yang disebut sebagai awakeness, maka itu akan terus mengalami perubahan. Kenapa? Dikarenakan badan manusia itu juga terbuat dari materi yang senantiasa berubah. Sahabat sekalian, sebetulnya badan kita itu yang mana? Apakah badan kita yang sekarang ini ataukah badan kita setahun yang lalu? Dikarenakan badan kita setahun yang lalu itu berbeda dengan badan kita yang sekarang. Bahkan sebulan yang lalu badan kita itu sesungguhnya juga berbeda dari badan kita yang sekarang. Bahkan seminggu yang lalu, sehari yang lalu atau kemarin, bahkan 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu pun sesungguhnya badan kita terus berubah. Sel-sel kita terus menua dan kemudian itu memberikan kualitas kesadaran badania yang berbeda. Jadi sangat menarik sahabat sekalian bahwa ternyata badan kita terus berubah sehingga kesadaran badaniahnya juga terus berubah. Nah, menariknya perubahan ini bukan hanya terjadi pada badan fisik kita, melainkan juga terjadi pada badan energi kita. Dikarenakan energi itu meskipun dikenai hukum kekekalan energi, tetapi dia terus senantiasa berubah. Energi itu senantiasa berubah dari bentuk 1 ke bentuk 2, bentuk 3, dan seterusnya. Maka badan energi kita yang telah kita identifikasikan sebagai jiwa, bahwa jiwa adalah badan energial, itu juga senantiasa berubah. Maka kalau dipertanyakan jiwa kita itu yang mana, itu juga senantiasa berubah. Karena energi kita setahun yang lalu, bioenergi kita yang menggambarkan atau dikaitkan dengan
badan energi dan menuju kepada jiwa atau nyawa itu juga berbeda setiap saat. Jiwa kita di tahun yang lalu dengan jiwa kita yang sekarang berbeda. Karena jiwa kita mengalami proses perubahan energial, bahkan mengalami proses kesadaran yang juga terus berubah. Kemampuan intelektualitas kita itu berubah seiring dengan pendidikan, seiring dengan pengalaman, seiring dengan kedewasaan, seiring dengan waktu. Jiwa kita juga terus berubah. Emosi kita juga berubah. Jadi jiwa kita juga senantiasa berubah. Karena itu ketika ada kawan kita di dalam forum menanyakan terkait dengan gelombang yang mana yang terekam atau terjebak atau terstruktur di dalam badan kita, sesungguhnya senantiasa berubah. Secara badan kasarnya berubah, secara struktur gelombang dan energinya juga berubah. Nah, yang tidak berubah adalah kesadaran yang lebih halus lagi, yaitu kesadaran ruhiyah yang berada di level kuantum. Jadi ada yang disebut sebagai medan kuantum atau juga disebut sebagai medan kesadaran dalam konteks kita sedang melakukan kajian terkait dengan kesadaran. Kesadaran ruhiyah itu adalah kesadaran yang bersifat potensial belaka. Di mana medan kuantum ini yang melakukan perubahan terhadap energi yang berbentuk skalar, kemudian energi itu didinamisasi oleh medan kuantum itu, dan kemudian dia menjadi partikel sekaligus gelombang. Partikel itu akan menyusun benda yang membentuk jasad kita, badan kita, sedangkan gelombang itu membentuk fungsi yang membangun kesadaran jiwa. Jadi yang berbentuk tetap itu sesungguhnya adalah potensi energinya yang didinamisasi oleh medan kuantum itu. Ketika dia sudah terdinamisasi dan kemudian terus-menerus berubah, maka di satu sisi berubah menjadi badan melalui partikel-partikel yang menyusun menjadi struktur atomik, kemudian menjadi struktur molekul, kemudian menjadi sel, menjadi organ dan organisme yang bersifat badania, bersifat jasadia atau material. Dan yang kedua adalah fungsi gelombangnya, di mana partikel itu sekaligus memiliki fungsi gelombang. Nah, di sisi fungsi gelombang itu, dia menjadi fungsi jiwa dalam struktur energial. Maka kita sudah memberikan kesimpulan atau melakukan kajian sampai memunculkan kesimpulan bahwa di dalam badan material itu sekaligus terdapat badan gelombang dalam struktur-struktur yang sesuai dengan kondisinya. Di dalam badan material ada struktur materialnya, di dalam energial atau badan energial juga ada struktur energialnya. Tetapi keduanya terus-menerus berubah. Kesadaran di level jasad atau material terus berubah, sedangkan kesadaran di level energial atau di level jiwa juga terus berubah. Tetapi keduanya berada di dalam medan kesadaran ruhiyah. Jadi badan material dan badan energial itu sesungguhnya cuma medium saja bagi kesadaran ruhiyah. Kesadaran ruhiyah ini terderivasi, diturunkan menjadi kualitas yang lebih rendah dan dinamis dibandingkan dengan kesadaran ruhiyah itu, yaitu dalam bentuk kesadaran jiwa dan kesadaran badania. Kesadaran badania itu mendapatkan atau menjadi derivasi dari kesadaran jiwa. Sedangkan kesadaran jiwa itu adalah turunan derivasi dari kesadaran ruhiyah. Maka ketika kita masih hidup, kesadaran itu bisa diukur pada badan itu atau reaksi, respon dari badannya berupa gerakan motorik, berupa verbal atau ucapan atau lisan, berupa gerakan mata, respon mata. Kesadaran jasadia itu adalah derivasi dari kesadaran jiwa. Ketika jiwa itu masih berada di badan itu, maka badannya memiliki kesadaran. Tetapi kesadaran badaniah itu dikendalikan oleh kesadaran jiwa.
Jiwa itulah yang menghendaki tangan ini bergerak, kaki ini bisa melangkah, mata bisa buka tutup, atau mulut bisa menyampaikan ucapan-ucapan, lisan, dan narasi apapun. Itu dikarenakan dikendalikan oleh kesadaran jiwanya. Maka kesadaran jiwa, energi, itu lebih substansial dibandingkan badaniah. Sedangkan kesadaran jiwa itu muncul dalam bentuk gelombang-gelombang yang bisa diukur melalui otaknya, dan itu menggambarkan satu kesadaran yang lebih mendalam dibandingkan kesadaran badaniah. Tetapi sesungguhnya badan energial atau badan gelombang ini adalah medium belaka dari kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran rohiyah. Di mana kesadaran jiwa atau kesadaran nafsiyah ini bisa terlepas dari badannya ketika mengalami kematian, badannya rusak, maka kesadaran yang bersifat kejiwaan nafsiyah itu tetap berada di struktur energialnya dalam fungsi gelombang. Tetapi yang kemudian perlu difahamkan, kesadaran jiwa itu sesungguhnya berada di dalam medan kesadaran rohiyah. Jiwanya mengalami perubahan, iya, karena energi senantiasa berubah, bahkan gelombang itu adalah fungsi dinamis daripada energi yang juga terus mengalami perubahan mengikuti hukum kekekalan energi. Berubah dari satu energi ke energi yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kesadarannya itu tetap berada di dalam medan kesadaran rohiyah. Nah, kesadaran rohiyah inilah sesungguhnya yang meliputi kesadaran manusia atau bahkan makhluk hidup secara keseluruhan, di mana manusia memiliki kesadaran, binatang juga memiliki kesadaran, dan tumbuhan pun memiliki kesadaran. Tetapi kenapa kualitas kesadarannya bisa berbeda-beda? Itu dikarenakan mediumnya yang berbeda. Ketika badannya berbeda atau jasadnya atau badan materialnya berbeda dengan struktur kecanggihan yang berbeda, maka kesadaran di level badaniah pun akan berbeda. Antara seseorang dengan seseorang yang lain, di mana dia memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda dikarenakan struktur otaknya dan sebagainya yang berbeda dengan orang yang lain, maka dia memiliki tingkat kesadaran yang berbeda di level badaniah itu. Apalagi dengan binatang yang memiliki struktur biologis, otaknya dan seterusnya yang terkait dengan kecerdasan itu juga dalam level yang lebih rendah dibandingkan dengan manusia. Misalnya dia hanya memiliki struktur otak yang di level binatang, berbeda-beda bahkan di level binatang itu. Pada reptil berbeda dengan mamalia misalnya. Pada reptil itu disebut sebagai otak yang paling kuno, yang paling primordial, dengan basis pada batang otaknya dan tidak memiliki sistem limbik misalnya. Tapi pada mamalia dia sudah bisa merasakan, punya perasaan karena memiliki sistem limbik. Nah, pada manusia lagi berkembang pada korteks cerebrinya. Dikarenakan struktur otaknya berbeda kualitasnya, maka kesadarannya pun berbeda. Dan kesadaran itu mewakili kualitas jiwa. Maka kesadaran pada tumbuhan, pada binatang, pada manusia sudah tentu sangat jelas memiliki perbedaan kualitas dikarenakan wadahnya, mediumnya memang memiliki kualitas yang berbeda. Nah, jiwa manusia memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan tumbuhan dan binatang dikarenakan struktur badaniahnya itu memang lebih canggih dibandingkan dengan tumbuhan dan binatang. Istilah Al-Quran, fi ahsani takwim, dalam struktur ciptaan yang paling baik dibandingkan dengan tumbuhan dan binatang itu. Maka kualitas jiwa manusia yang sama-sama berbentuk energial sebetulnya, berwujud energial dibandingkan dengan binatang dan tumbuhan sama sebetulnya, tetapi struktur energialnya dan kemudian struktur kejiwaannya, sistem gelombangnya, kecanggihannya berbeda.
Kompleksitasnya berbeda, maka kualitas kejiwaannya juga berbeda dan menghasilkan kesadaran yang juga berbeda. Tetapi semuanya itu adalah medium belaka. Badan material, badan energial sesungguhnya adalah medium dari kesadaran yang lebih tinggi yang disebut sebagai kesadaran ruhiyah. Kesadaran rohia di level medan kuantum yang hidup itulah yang mendinamisasi energi menjadi gelombang dan itu mewujud menjadi jiwa. Dan satunya lagi mendinamisasi energi itu dalam wujud material dan dua-duanya ini berimpit di dalam satu struktur atau di dalam satu diri yang disebut sebagai manusia yang berbadan jasad atau berbadan material dan sekaligus berbadan energial atau gelombang. Ini adalah medium saja bagi kesadaran yang sesungguhnya yang lebih tinggi, yaitu ruh kita. Kita pernah mengkaji ini dengan mencontohkan bahwa robot badan materialnya itu adalah struktur yang canggih. Kemudian sistem informasinya, softwarenya itu juga adalah sistem informasi yang canggih yang mewakili jiwanya, tetapi dua-duanya menjadi hidup dikarenakan ada medan listrik atau medan elektromagnetik yang menghidupkannya dalam tanda petik. Dia sesungguhnya tidak hidup, tetapi sistem informasinya bisa menggerakkan seperti makhluk hidup, tetapi tanpa kesadaran. Sehingga di episode yang lalu kita sudah menyebutnya robot itu sesungguhnya tidak memiliki jiwa karena sistem informasinya tidak hidup. Nah, pada manusia sistem informasi yang hidup itu semacam listrik, kalau di robot itu adalah ruh yang menghidupkan dan kemudian memberikan kesadaran kejiwaan maupun kesadaran secara badaniah. Nah, itulah tambahan penjelasan dari surat As-Sajdah ayat 9 yang kita bahas di episode yang lalu. Bahwa kesadaran pada diri manusia, baik secara kejiwaan maupun secara badania, itu dikarenakan ditiupkannya ruh kepada badan dan jiwa yang sedang terbentuk di dalam rahim. Sehingga memunculkanlah fungsi-fungsi dari jiwa seperti kemampuan mendengar dengan pemahamannya, kemampuan melihat dengan pemahamannya, dan kemudian kemampuan berkecerdasan atau kemampuan akal yang itu menjadi poin penting dari kualitas jiwa seseorang. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan tubuhnya dan meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan hati, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Apakah pendengaran itu? Pendengaran itu bukan telinga, tetapi fungsi yang menggunakan telinga untuk membangun kefahaman terhadap suara yang masuk melalui telinga itu masuk ke dalam sistem saraf, sirkuit saraf di otak dan kemudian memberikan kefahaman. Itu menggambarkan fungsi kesadaran di level jiwa. Apa juga yang disebut sebagai penglihatan? Penglihatan bukanlah mata, melainkan kesadaran yang ada di balik mata itu, di mana dia menerima sinyal-sinyal elektromagnetik melalui fungsi mata itu atau fungsi penglihatan itu, diteruskan ke occipital lobe dan kemudian difahami melalui kesadaran itu bahwa apa yang sedang dilihat itu memiliki makna begini dan begitu. Jadi poin penting dari fungsi penglihatan itu adalah kemampuan memahami dan itu berbasis pada kesadaran. Apalagi yang disebut sebagai kecerdasan. Maka seluruh fungsi jiwa kita itu direpresentasikan oleh yang namanya kecerdasan itu. Sebuah medium atau sebuah fungsi untuk memahami segala realitas yang ada di sekitarnya. Nah, tapi poin pentingnya adalah kesadaran kejiwaan ini dilandasi dari fungsi kejiwaan yang lebih tinggi, di mana sesungguhnya
itulah yang menjadi aktor dari seluruh kesadaran yang dimiliki di level kejiwaan maupun di level badaniah, yaitu kesadaran rohiyah. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kita telah memasuki level yang paling kompleks, yang paling complicated dari penjelasan Al-Quran terkait dengan substansi kesadaran yang sesungguhnya yang terdapat di level ruhiyah itu. Insya Allah kita akan lanjutkan di kajian-kajian berikutnya bagaimana Al-Quran memberikan gambaran terkait dengan ruh itu dan bagaimana sains memberikan indikasi-indikasi, tanda-tanda realitas terkait dengan apa yang disebut sebagai ruh itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.